Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini saya Angel, saya akan menemani rangkaian acara hari ini hingga malam nanti hingga selesai. Baik, Kaminarkon Inigo ini sebenarnya mungkin banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu, acara apa ya? Dan sebenarnya dari bahasa mana seperti yang kemarin sempat ada di dalam WA Group gitu ya. Jadi sebenarnya Kaminarkon Inigo merupakan artinya adalah berjalan bersama Inigo. Dan Inigo sendiri merupakan nama kecil dari Santo Ignatius Loyola. Nah, ziarah yang dilakukan secara virtual tahun 2022 ini merupakan kali kedua dengan temanya adalah mengambil keputusan bersama Ignatius. Dan di ziarah ini akan mengajak Bapak dan Ibu untuk merenungkan dan menapaki proses pengambilan keputusan secara Ignatian yang dilakukan oleh Santo Ignatius 500 tahun yang lalu untuk dibawa pada kehidupan kita saat ini. Nah, Kaminarkon Inigo ini disambut dengan antusias yang luar biasa karena ternyata pendaftarnya ada sebanyak 216 peserta. Weh, banyak sekali ya, ini sampai panitianya bingung ruangannya cukup nggak nih, apalagi ruangannya virtual. Nah, usianya sendiri cukup menarik karena ternyata meskipun secara virtual bisa mengajak dengan rentang usia itu dari 18 tahun ya, dari usia 18 tahun hingga di atas 50 tahun. Weh, ternyata anak muda masih minat ya ikut ziarah ini ya, walaupun secara virtual nih. Dan yang menariknya lagi adalah pesertanya itu tidak hanya dari Indonesia. Jadi setelah kita lihat datanya, ternyata diminati juga dari luar negeri, seperti dari Amerika. Nah, ini dari Amerika yang mana ya nih ya kira-kira ya? Mungkin boleh ini ya, raise hand kalau dari Amerika nih. Ada satu, seingat saya ada satu orang dari Amerika, di sana jam 7 pagi mungkin ya, bukan 7 malam nih. Kemudian dari Skotlandia, waduh di mana itu Skotlandia ya? Apakah sudah hadir di sini Skotlandia? Kemudian dari Oman, waduh dari mana lagi tuh Omannya, jauh banget ya. Kemudian juga dari Korea Selatan, waduh ini ada penggemar K-pop mungkin yang hadir di sini nih dari Korea Selatan. Dan ada lagi dari Jerman, wah jadi ternyata Kaminarkon Inigo ini nampaknya sudah siap go internasional ya, tidak lagi mengambil pasarnya Indonesia. Dan menariknya lagi dari 70% peserta tadi sudah pernah mengikuti latihan rohani pemula. Jadi sisanya nanti mungkin setelah Kaminarkon Inigo bisa ikutan nih latihan rohani pemula di season ke-8. Tunggu aja tanggal mainnya ya. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk kelancaran acara, mohon kerjasama selama acara berlangsung untuk mematikan dulu atau menonaktifkan mikrofon saat tidak berbicara ya. Dari Malaysia pun ada. Dari mana Pak? Malaysia? Ya itu lupa. Wah, datanya nggak ada nih. Saya dapatnya dari panitia nggak ada Malaysia gitu. Atau saya nge-simmer gitu ya. Mohon maaf, baik. Berarti ini Asia, Amerika, Eropa. Oh, ada dari Filipina. Jadi benar ya, ini sudah go internasional ya. Luar biasa keren. Dan untuk mengawali acara, kita akan awali dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Ibu Erna. Ibu Erna sudah siap? Ya. Oke, terima kasih. Silakan Ibu Erna. Baik, Romo, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita memulai rangkaian acara dengan doa pembukaan. Mari kita mengambil sikap hening, memohon rahmat, agar kiranya doa-doa yang kita lantunkan bisa mewarnai segala apa yang akan terjadi pada kegiatan malam ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan,
Beri kami ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kami ubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa kami ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Menghidupi satu demi satu hari, menikmati satu demi satu peristiwa, menerima kesulitan sebagai jalan menuju perdamaian, mengambil seperti yang Dia lakukan dunia yang penuh dosa ini sebagaimana adanya, bukan seperti yang kami inginkan, mempercayai bahwa Dia akan memperbaiki segalanya jika kami berserah pada kehendak-Nya, agar kami cukup bahagia dalam hidup ini dan sangat bahagia dengannya selamanya di kehidupan selanjutnya. Tuhan yang Maha Baik, anugerahkanlah kepada kami ya Tuhan, kemampuan untuk dapat melihat segala sesuatu kini dengan mata baru, untuk memilah-milah, memilih-milih, lalu menguji roh yang dapat membantu kami membaca tanda-tanda zaman, untuk mencecap nikmat segala hal yang menjadi milik-Mu, dan untuk mewartakan pemahaman, untuk mewartakan segala hal ini kepada pribadi-pribadi di luar kami. Berilah kami kejernihan pemahaman yang Engkau berikan kepada Santo Ignatius. Utuslah Roh Kudus-Mu membimbing kami selama perziarahan Caminar con Inigo. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Ibu Erna atas doanya. Dan tadi seperti di awal sudah disampaikan bahwa Caminar con Inigo 2022 ini adalah Caminar con Inigo kedua. Dan tentunya di balik layar ini ada sosok yang setia sekali mendampingi para pengurus ya. Padahal pasti beliau tuh sibuk banget deh kayaknya. Siapa lagi ya kalau bukan adalah Romo Antonius Sumarwan SY yang merupakan sekaligus ketua pengurus dari Latihan Rohani Pemula Indonesia. Beliau tadinya sempat di Brisbane dan sekarang sudah kembali ke Indonesia. Di tengah-tengah kesibukannya masih mau ngurusin kita-kita ini ya, mengadakan Caminar con Inigo. Nah, sebelum masuk ke inti acara, sebenarnya hari ini agak rileks ya. Kita mau nonton film nih sebenarnya. Kalau biasanya malam minggu nontonnya ke XX1, hari ini nggak perlu ke XX1. Kita cukup di Zoom ini, kita akan nonton bareng film Santo Ignatius Loyola. Jangan kecele ya, pemerannya ganteng banget. Saya tuh paling suka nonton film ini karena jadi salah fokus. Oh, ini keren sekali filmnya. Dan filmnya hari ini kita akan nonton setengah dulu ya. Setengah dulu baru besok kita akan berjumpa lagi. Nah, saya akan langsung mempersilakan kepada Romo Marwan untuk memberikan pengantar. Sekaligus langsung kita akan nanti menyaksikan bersama-sama film Santo Ignatius Loyola. Kepada Romo Marwan, kami persilakan. Terima kasih Angel atas pengantar introduksi tentang kegiatan kita maupun juga seluruh peserta yang hadir di sini. Baik, saya akan menjelaskan, ya, memberikan pengantar seluruh proses kita, khususnya malam hari ini seperti yang disampaikan tadi, kita akan nonton film gitu. Baik, sebentar saya share screen dulu. Oke. Sudah terlihatkah? Sudah ya, semoga. Ya, sudah Romo. Oke, ya ini saya ambil dari flyers kita saja. Dan sekedar gambaran umum, kita ingin berjalan bersama Santo Ignatius dan secara khusus untuk Caminar yang kedua ini kita ingin belajar dari Santo Ignatius tentang bagaimana dia mengambil keputusan gitu.
pada Kaminar yang sebelumnya kita berfokus pada bagaimana Ignatius bertobat lalu terjadi transformasi atau perubahan dalam hidupnya. Dan kali ini kita ingin nonton lagi filmnya, merenungkan kembali perjalanan Santo Ignatius, tetapi akan fokus pada momen-momen ketika Santo Ignatius mengambil keputusan. Gitu. Hari ini dan besok kita akan nonton film bersama, kemudian juga merefleksikan, membagikan pengalaman refleksi kita atas pengalaman nonton film itu. Kemudian baru setelah itu kita melakukan kaminar atau berjalan bersama atau berziarah bersama Santo Ignatius. Selama 2 minggu, tiap 2 hari sekali nanti panitia akan memberikan pokok-pokok permenungan. Anda semua diundang untuk hadir di sini. Lalu diberi pokok permenungan yang diminta direnungkan, dikasih waktu 2 hari, terserah mencari caranya bagaimana. Tetapi permenungannya ini dilakukan bersamaan dengan aktivitas fisik. Karena kan kita mau jalan, mau berziarah, maka permenungan dilaksanakan bersamaan dengan melakukan aktivitas fisik. Boleh berjalan, nanti boleh berlari, boleh olahraga yang lain, boleh berenang. Tapi kalau nggak sempat ya boleh sambil ngepel atau memasak dan sebagainya. Pokoknya ada aktivitas fisiknya. Gitu. Lalu pada nanti sebelum kita menerima renungan baru untuk bahan pesiaran berikutnya, ada kesempatan juga bagi para peserta untuk membagikan pengalaman pesiaran sebelumnya. Jadi kita ada percakapan rohani juga. Lalu pada tanggal 29, ini adalah hari terakhir penutupan Kaminar Con Inigo, kita bersyukur atas perjalanan pesiaran kita bersama. Itu sekedar alur yang akan kita lakukan. Jadi 2 hari ini teman-teman semua diundang untuk mengenal Santo Ignatius lebih dalam lagi dengan cara nonton film, tapi mereka yang punya buku tentang Santo Ignatius tentu saja silahkan, boleh juga membacanya. Lalu berikutnya selama 2 minggu silahkan menyediakan waktu untuk berjalan sungguh-sungguh bersama Ignatius. Itu. Baik. Oke, sebelum kita masuk ke Kaminar, mungkin ada baiknya kita ingat kembali. Ini slide ini dulu pada Kaminar yang pertama itu sudah saya sampaikan. Saya mengambil bahan dari Romo Sardi. Ketika kita ngomong tentang spiritualitas Ignatian, itu sebenarnya ada 4 sumber utama yang bisa kita pakai untuk menggali spiritualitas Ignatian. Yang pertama itu autobiografi, atau ini adalah refleksi dan narasi pengalaman Santo Ignatius. Jadi ya ini autobiografi Santo Ignatius, dia menceritakan perjalanan hidupnya. Itu sumber dari spiritualitas Ignatian. Dan pada Kaminar Con Inigo ini sesungguhnya kita menggali atau menimba spiritualitas Ignatian dari autobiografi, dari kisah hidup Santo Ignatius yang dalam hal ini sudah difilmkan. Gitu. Ini jadi fokus kita akan di autobiografi ini. Tetapi untuk mereka yang ingin menggali dan juga mengalami spiritualitas Ignatian, bisa juga dengan melaksanakan latihan rohani, termasuk latihan rohani pemula yang kita selenggarakan. Tetapi juga bisa dari konstitusi Serikat Yesus. Bagi mereka yang tertarik untuk membaca konstitusi Serikat Yesus, tentu saja bisa itu berminat. Jadi spiritualitas Ignatian sudah dirumuskan dalam bentuk aturan-aturan yang memang diperuntukkan bagi anggota Serikat Yesus. Tetapi rekan-rekan yang berminat tentu saja boleh membacanya. Ini bukan rahasia dan bisa menimba spiritualitas dari sini. Kemudian sumber lain dari spiritualitas Ignatian bisa dari surat-surat Santo Ignatius. Santo Ignatius itu menulis
banyak sekali surat. Terjemahan dalam bahasa Indonesia mungkin belum begitu banyak, tapi ya dalam bahasa Inggris banyak sumbernya. Ada lebih dari 6.000 surat yang ditulis oleh Santo Ignatius. Ini juga sumber dari spiritualitas Ignatian. Ya, itu sekedar sekilas saja bagaimana kita menggali dan menimba spiritualitas Ignatian. Dan dalam Kaminar kita akan fokus pada autobiografi atau perjalanan hidup Santo Ignatius. Di slide ini selalu ditulis oleh Romo Sardi, di setiap sumber ini ada pertobatan, diskresi atau pengambilan keputusan. Pada Kaminar yang sebelumnya kita fokus pada pertobatan Santo Ignatius, pada Kaminar kali ini kita fokus pada diskresi dan juga pengambilan keputusan. Ya, sekedar mengingat kembali konteks Kaminar yang kita selenggarakan tahun lalu dan tahun ini masih kita teruskan, itu sebenarnya memperingati peristiwa 500 tahun pertobatan Santo Ignatius. Dan terkait dengan pertobatan maupun juga pengambilan keputusan, itu ada 2 kota atau juga 2 peristiwa penting yang menjadi dasar permenungan kita, yaitu Loyola. Di sana terjadi perubahan orientasi Santo Ignatius dari mengejar kemuliaan duniawi ke meneladan para kudus dan melayani Tuhan. Di sini berarti juga terjadi juga pengambilan keputusan, mengubah orientasi hidup. Lalu di Manresa, nanti kita akan juga lihat di film bagaimana Ignatius belajar untuk mengandalkan Tuhan, belajar berdiskresi, dan juga menolong jiwa-jiwa atau ya menolong orang lain. Ini sekedar prasasti di mana Santo Ignatius itu mengalami ini di Pamplona, dia kakinya terkena cannonball, lalu disitulah pertobatan itu mulai. Dan peristiwanya 20 Mei 1521 dan tahun ini berarti sudah 551 tahun. Ini sekedar gambaran sedikit tentang perjalanan Santo Ignatius. Dia berjalan dari Loyola, ini kota, macam-macam kota, dia berjalan kaki, lalu cukup lama di Manresa, dan jaraknya ini sekitar 645 km. Dari Manresa dia akan masih melakukan peziarahan ke Yerusalem, lalu nanti akan sampai ke Yerusalem melalui Roma, melalui Venesia, dan seterusnya. Ya, pada intinya kita ingin berziarah bersama Santo Ignatius dan menimba pengalaman rohani dari perjalanan peziarahan Santo Ignatius itu. Nah, tadi banyak kota yang akan dijumpai dalam peziarahan ini, dari Pamplona, dari Aranzazu, Montserrat, Manresa, Yerusalem, Roma, dan seterusnya. Di sini pada Kaminar yang sebelumnya kita fokus pada pertobatan Santo Ignatius. Jadi bagaimana peziarahan Santo Ignatius berziarah karena dia ingin melakukan silih atas dosanya, dan ya disitulah ziarah menjadi bentuk pertobatan. Tetapi dalam perjalanan ziarah itu banyak keputusan-keputusan yang diambil oleh Santo Ignatius. Dia juga belajar bagaimana mengenali gerak-gerak roh dan juga memilih, mencari, menemukan, dan juga melaksanakan kehendak Tuhan. Maka dalam hal ini Santo Ignatius juga menjadi guru diskresi. Gitu. Jadi kalau pada Kaminar sebelumnya kita fokus pada pertobatan Santo Ignatius, yaitu perubahan orientasi hidup berdasarkan rahmat Tuhan. Pada Kaminar ini kita ingin fokus belajar dari Santo Ignatius sebagai guru diskresi.
belajar dari Santo Ignatius bagaimana mengambil keputusan, mencari, menemukan, dan melaksanakan kehendak Tuhan. Lalu Romo Sardi juga mengingatkan kepada kita bahwa pertobatan itu tidak bisa dilepaskan dari diskresi. Pertobatan, ongoing conversion, tidak bisa terpisahkan dari diskresi atau discerning person. Diskresi berarti tadi memilah-milah gerak batin, lalu akhirnya mengambil keputusan, mencari dan menemukan mana yang menjadi kehendak Tuhan itu. Diskresi adalah menangkap, menafsirkan suatu peristiwa atau gerak batin, kemudian dari situ bisa memilah ini dorongan roh baik atau roh jahat atau dambaan pribadi, kemudian membuat pilihan. Apa yang dipilih adalah yang merupakan kehendak Tuhan. Dan persis disinilah selama 2 minggu kita akan belajar dari Santo Ignatius bagaimana menangkap, menafsirkan, dan juga membuat pilihan yang dia sadari merupakan kehendak Tuhan. Lalu untuk mengantar kita masuk ke dalam perjalanan Santo Ignatius, kita akan mulai dengan melihat film itu, dan secara umum film ini akan menggambarkan perjalanan batin dari Santo Ignatius. Dari soldier, sinners, menjadi saint. Menemukan kesejatian diri. Sehingga dia akhirnya secara total mencintai dan mengabdi Allah. Kalau sekedar alur singkat transformasi atau pertobatan yang terjadi pada Ignatius, ketika dia masih sebagai tentara, dia memberikan diri untuk mengabdi kepada sang raja dan meraih hati seorang serta pujian dari putri raja. Nanti dalam film hal ini digambarkan dengan sangat jelas. Lalu ketika di Pamplona terjadi peristiwa di mana Inigo terluka, dan ini menjadi momen titik balik tujuan hidup Ignatius yang memang mesti diolah dulu ketika dia kembali ke Loyola sebagai prajurit yang kakinya terluka. Tetapi ketika di Loyola itulah terjadi pertobatan, mulai dengan dia tersentuh ketika membaca bacaan rohani, lalu mencermati gerak batin, perasaan, dan juga keinginan-keinginannya. Lalu dari Loyola dia kemudian mengambil keputusan untuk melakukan peziarahan dan ke Yerusalem, tetapi untuk sampai ke Yerusalem dia perlu suatu proses mengolah kerohaniannya dulu di Manresa, dan disitulah dia terjadi penyempurnaan pertobatan dia. Kemudian dia bisa lebih tajam membedakan gerak-gerak roh yang nanti di film juga akan ditampilkan dengan jelas. Lalu dari situlah dia dapat menentukan, pokoknya lebih terampil dalam menemukan kehendak Tuhan. Oke, saya kira momen Loyola tadi sudah saya jelaskan. Disinilah pertobatan mulai. Dan di situ Ignatius mengambil keputusan untuk mengubah orientasi hidup dari awalnya seorang ksatria yang mengabdi raja dan putri. Setelah itu Ignatius mengambil keputusan untuk menjadi ksatria surgawi istilahnya. Dia memilih kemudian mengabdi Tuhan. Bagaimana itu terjadi prosesnya nanti kita bisa lihat kembali dalam filmnya. Lalu bentuk dari keputusan ini adalah dia memutuskan untuk meneladan para kudus dengan mati raga, lalu berziarah jalan kaki tanpa bekal ke Yerusalem. Lalu dia sempat ke Montserrat,
menyerahkan seluruh dirinya atau melepaskan segala impian dan kebanggaan serta juga segala pegangan ketika dia masih menjadi seorang ksatria duniawi. Semuanya diserahkan kepada Tuhan, ditinggalkan, dipersembahkan kepada Tuhan untuk kemudian memfokuskan diri pada upaya mengejar kesucian hidup dengan mati raga, tetapi juga melayani sesama. Dan di Manresa nanti akan kita lihat bagaimana Ignatius semakin dalam mengolah pertobatannya. Nah, karena kita akan fokus pada pengambilan keputusan Inigo, di sini beberapa saya mencoba mendaftar keputusan-keputusan apa saja yang mesti diambil oleh Ignatius. Sebagian dari topik ini muncul di film, tapi ada yang nggak muncul. Sebagian juga akan kita renungkan dalam Kaminar nanti. Sebagian karena waktu kita terbatas juga tidak semua akan kita renungkan. Tapi ini sekedar gambaran saja peristiwa pengambilan keputusan Ignatius yang moga-moga membantu kita untuk mengingat kembali perjalanan hidup kita, bagaimana kita sampai atau ini membuat kita ingat keputusan-keputusan apa yang sudah kita ambil dalam perjalanan hidup kita, apakah cara pengambilan keputusannya itu sudah bagus atau belum, kita sudah mencari kehendak Tuhan atau belum. Gitu. Dan dengan mengikuti Inigo nanti kita juga bisa mengenali bagaimana Inigo berproses juga dalam pengambilan keputusan. Tidak serta-merta dia sudah sangat terampil, mampu dengan mudah mencari, menemukan, dan melaksanakan kehendak Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana dia pelan-pelan mengenali bagaimana sih kehendak Tuhan itu, bagaimana cara menemukan, mencari dan menemukannya. Nah, di Pamplona Ignatius itu ada dihadapkan pada keputusan penting. Apakah dia sebagai seorang tentara itu mau menyerah atau mempertahankan benteng yang diserang oleh tentara Prancis? Nanti kita akan lihat. Lalu di Loyola, salah satu keputusan yang mesti dia ambil adalah dia sebenarnya menginginkan membaca roman Amadis de Gaula, tetapi yang ada buku rohani, Hidup Kristus dan Kisah Santo Santa. Lalu dalam kenyataan itu apa yang dia ambil? Keputusan apa yang dia ambil? Lalu di Loyola, nanti di film itu akan ada juga Ignatius mesti mengambil keputusan bagaimana cara menerima seorang pelacur. Apakah dia mau menggunakannya atau membantu perempuan ini supaya hidupnya lebih baik. Ini di kisah buku autobiografi tidak dijelaskan, tapi di film ditampilkan. Mungkin ya supaya lebih ramai gitu. Tetapi dinamikanya saya kira kita bisa tangkap juga. Lalu di Loyola Ignatius tadi memutuskan untuk berziarah ya. Lalu berikutnya dalam peziarahan ini meskipun tidak dimunculkan di film tetapi akan kita renungkan dalam Kaminar nanti. Dalam perjalanan Inigo sempat berdiskusi dengan seorang Moor, lalu orang Moor ini menghina Bunda Maria tentang keperawanan Maria. Di situ Ignatius mesti mengambil keputusan sebagai seorang ksatria, apakah dia mau menghajar orang yang telah menghina Bunda Maria yang dia junjung ini atau membiarkan. Nah, bagaimana Ignatius mengambil keputusan itu? Disitulah akan terjadi diskresi keledai. Apa ini persisnya mungkin nanti saja ketika kita sudah masuk ke tema itu. Lalu di Manresa, Ignatius juga sebenarnya mengalami pergulatan yang berat. Dia sudah bertobat, tetapi dia merasa skrupel atau merasa sangat bersalah dengan masa lalunya, gitu. Sehingga dia sempat terdorong untuk bunuh diri. Karena ya merasa nggak pantas, lalu dia sempat
ingin bunuh diri. Tetapi ya, lalu dia mesti mengambil keputusan apakah mau mengikuti dorongan bunuh diri ini atau tidak. Lalu di Manresa, Ignatius juga belajar membedakan sapaan roh baik atau roh jahat yang akhirnya membantu dia bisa mengambil keputusan secara lebih jernih. Lalu dalam perjalanan dari Barcelona ke Gaeta atau Italia, jadi dia mau ke Yerusalem kan, mesti bertolak dari Barcelona ke Gaeta, Italia. Nah, sebelum dia berangkat itu ada satu hal yang mesti dia putuskan. Mereka yang ikut pelayaran dari Barcelona ke Gaeta itu dituntut untuk membawa bekal, dalam hal ini biskuit gitu. Nah, Ignatius ingin belajar untuk mengandalkan diri sepenuhnya kepada Allah. Lalu dia sempat terombang-ambing. Kalau aku membawa biskuit, berarti aku tidak percaya pada penyelenggaraan Tuhan ya. Itu. Nah, nanti kita bisa cermati bagaimana dia mengambil keputusan ini. Kemudian mirip juga ketika dari Venesia ke Yerusalem, tentu saja ini kan naik kapal, dan untuk naik kapal tentu saja harus membayar gitu. Nah, Ignatius sekali lagi ingin belajar mengandalkan Tuhan, dan itu lalu sempat dia artikan berarti dia tidak perlu membayar atau mencari uang untuk membayar biaya perjalanan itu. Lalu bagaimana ini kepercayaan kepada Tuhan dengan tuntutan perjalanan di mana dia mesti membayar? Disinilah dia perlu mengambil keputusan. Lalu di Yerusalem nanti juga Ignatius sebenarnya ingin tinggal di Yerusalem, melayani para peziarah di sana, tetapi ternyata otoritas di sana tidak mengizinkan. Maka dia harus mengambil keputusan, mau mengikuti otoritas ini atau tidak. Lalu setelah kembali dari Yerusalem, nanti akan ditampilkan di film itu bagaimana Ignatius Inigo dihadapkan pada pengadilan gereja atau inkuisisi. Di sana dia dituduh memberikan ajaran sesat. Nah, apakah dia mesti mengakui saja terus lalu tidak melakukan kegiatan-kegiatan baik yang sudah dia lakukan selama itu, atau dia perlu membela diri karena dia merasa memang yang dia lakukan baik gitu. Di situ dia perlu mengambil keputusan. Lalu sebelum ke Paris, Inigo setelah dibebaskan dari pengadilan inkuisisi, sebenarnya dia dikatakan ya kamu masih bisa berkhotbah asal kepada anak-anak kecil saja itu. Apakah Inigo mau mengikuti itu saja atau memang fokus studi teologi dulu sehingga nanti dia bisa lebih leluasa berkhotbah dan menolong orang? Itu keputusan yang mesti diambil sebelum ke Paris. Lalu ketika dia mau ke Venesia, ketika di Venesia, Inigo bersama-sama dengan teman-temannya memutuskan untuk berziarah kembali ke Yerusalem. Tetapi ternyata kalau mereka tidak bisa, lalu apa yang mesti dilakukan? Nah, itu beberapa poin yang bisa kita lihat sebagai poin-poin penting keputusan yang diambil oleh Inigo. Sekedar ilustrasi saja. Tapi teman-teman nanti akan diundang untuk menonton filmnya dan nanti silakan lihat mana sih yang mengesan bagi teman-teman tentang pengambilan keputusan Ignatius. Kalau ada hal lain yang mengesan di luar pengambilan keputusan, saya kira juga tidak soal. Mungkin memang hal itulah yang Tuhan hendak sampaikan kepada teman-teman lewat kita nonton film bersama ini. Oke, sekarang kita akan menyiapkan diri untuk nonton film bersama. Untuk mereka yang sudah ikut latihan rohani pemula, saya kira tidak asing lagi dengan 5 langkah doa ini. Nanti kita laksanakan saja. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini dalam 5 langkah doa ini, hal yang penting untuk kita sadari dan seringkali menjadi khas untuk setiap kali doa, itu adalah langkah ketiga, yaitu dambaan. Nah, saat kita nonton film ini, nanti kita
akan mohon rahmat kepada Tuhan. Ada dua rahmat yang hendak kita mohon supaya Tuhan memberikan kepada kita dalam proses nonton film maupun juga merenungkannya. Rahmat pertama yang hendak kita mohon adalah kita mohon rahmat agar mampu mengenali bagaimana Tuhan telah mendidik aku dalam mengambil keputusan. Jadi sambil nonton film Inigo, melihat bagaimana dia mengambil keputusan, kita mohon agar Tuhan juga mengingatkan kita bagaimana selama perjalanan hidup kita Tuhan telah mendidik aku dalam mengambil keputusan. Mungkin di sini juga termasuk kekeliruan kita dalam mengambil keputusan juga gitu. Lalu bagian kedua dari rahmat yang kita mohon agar Tuhan memberikan kepadaku kemampuan untuk mencari, menemukan dan melaksanakan kehendak Tuhan sebagaimana dimiliki oleh Santo Ignatius, sehingga seluruh hidupku menjadi pujian dan kemuliaan baginya. Jadi di sini kita ingin belajar dari Santo Ignatius supaya kita semakin mampu, semakin terampil dalam mengambil keputusan yang akhirnya merupakan kehendak Tuhan. Itu yang kita pilih adalah yang merupakan kehendak Tuhan. Itu saja langkahnya. Lalu nanti setelah nonton film kita akan merefleksikan bersama pengalaman ini. Maka sekarang kita langsung saja untuk menyiapkan diri berkontemplasi menggunakan film. Saya akan pandu, lalu ya nanti kita laksanakan. Kita mulai dengan langkah persiapan, doa pembuka, doa dambaan. Lalu poin 4 kita nanti nonton film Ignacio bersama. Nah, setelah film selesai, kita akan mengambil waktu sedikit untuk percakapan. Artinya aku mengendapkan pengalaman nonton film, kemudian ya menyampaikan kepada Tuhan apa yang kualami, seperti kita menyampaikan sesuatu kepada sahabat kita, lalu bisa kita mohon peneguhan, bersyukur, atau juga mohon rahmat khusus, dan seterusnya. Baik, sekarang kita siapkan diri untuk berkontemplasi menggunakan film atau berdoa menggunakan film ini. Kita hening kembali sesaat, kita sadari diri apa yang hendak kita lakukan. Kita akan berdoa menggunakan film Ignacio de Loyola. Aku menyadari Tuhan yang saat ini hadir di hadapanku, Tuhan yang menyambut aku sebagai seorang sahabat, Tuhan yang menyambut aku dengan penuh kasih. Kurasakan kehadiran Tuhan. Aku haturkan terima kasih atas kesempatan ini, atas sambutan ini. Aku sampaikan syukurku atas penerimaannya yang penuh kasih. Sejenak kurasakan kasih dan penerimaan Tuhan. Sekarang aku mohon rahmat, ya Tuhan, bantulah kami agar dapat mengarahkan seluruh diri kepadamu, sehingga segala yang kami lakukan menjadi pujian dan pengabdian kepadamu semata. Bantulah kami
agar dapat mengarahkan seluruh diri kami. Dan ya Tuhan, aku mohon rahmat-Mu agar lewat film yang aku tonton ini, aku dapat mengenali bagaimana Engkau telah mendidik aku dalam mengambil keputusan. Dan aku mohon juga Tuhan, berikanlah kepadaku kemampuan untuk mencari, menemukan, dan melaksanakan kehendak-Mu sebagaimana dimiliki oleh Santo Ignatius. Sehingga seluruh hidupku menjadi pujian dan kemuliaan bagi-Mu. Berilah aku ya Tuhan kemampuan untuk mencari, menemukan, dan melaksanakan kehendak-Mu sebagaimana dimiliki oleh Santo Ignatius, sehingga seluruh hidupku menjadi pujian dan kemuliaan bagi-Mu. Selanjutnya kita akan menonton film Ignacio de Loyola. Silakan Frater Aryo. Kita hening sejenak untuk mengendapkan pengalaman menonton film tadi. Kita ingat adegan apa atau kata-kata apa yang paling menyentuh. Kita ingat apa yang kita rasakan. Dan kita sampaikan itu kepada Tuhan sendiri. Kita ceritakan kepadanya. Mungkin aku juga mulai menangkap tampaknya Tuhan mau mengatakan sesuatu kepadaku lewat adegan itu atau lewat apa yang kurasakan. Maka aku sampaikan itu kepada Tuhan. Aku sampaikan juga kepada Tuhan, kalau aku memerlukan rahmat tertentu untuk perjalananku selanjutnya, aku boleh juga mengungkapkan sesuatu kepada Santo Ignatius tentang apa yang telah dia teladankan kepadaku.
Dan kita akhiri doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Selanjutnya kita akan masuk dalam percakapan rohani di kelompok breakout room. Tetapi sebelum itu kita doakan litani sebelum percakapan. Kita mohon agar Tuhan juga mendukung kita sehingga dapat menemukan, mengenali suara Tuhan lewat pengalaman saudara-saudari kita. Romo Marwan, saya pandu untuk litani bagi pendengar. Silakan. Baik, kita akan mendaraskan litani bagi pendengar. Tuhan yang Maha Kasih, teman dalam perjalanan, suara di tengah malam, di sini kami berkumpul untuk mendengarkan. Bukalah telinga serta seluruh diri kami, agar kami dapat hadir mendengarkan saudara kami dan menikmati anugerah percakapan rohani. Berilah kami kemurahan hati untuk mendengarkan dengan penuh keterbukaan. Dengarkanlah kami. Kebijaksanaan untuk memahami apa yang kami dengar. Dengarkanlah kami. Kekuatan untuk siap diubah oleh apa yang dibagikan. Dengarkanlah kami. Pendengaran yang tidak menghakimi. Dengarkanlah kami. Dan keinginan tahuan seorang anak. Dengarkanlah kami. Tambahkanlah dalam diri kami kedamaian untuk mengampuni dan diampuni. Dengarkanlah kami. Sikap hormat atas anugerah maupun kehilangan. Dengarkanlah kami. Sikap menerima yang membuat kami rela membagikan kegagalan. Dengarkanlah kami. Kebijaksanaan sehingga kami tahu kapan harus diam. Dengarkanlah kami. Penyerahan yang menyimpan keheningan setelah perkataan sebagai harta. Dengarkanlah kami. Tumbuhkanlah dalam diri kami kebebasan untuk membiarkan misteri tetap sebagai misteri. Dengarkanlah kami. Kegembiraan untuk merayakan penemuan baru. Dengarkanlah kami. Kesiapan untuk tertawa ketika kesempatan untuk itu tiba. Dengarkanlah kami. Rahmat untuk mendengarkan dengan cinta yang rendah hati. Dengarkanlah kami. Kekaguman untuk mendengarkan Engkau berbicara dalam diri kami. Puji syukur kepadamu. Amin. Baik, kita akan lanjutkan ke percakapan rohani. Nanti teman-teman di sini semua akan langsung dibagi ke dalam breakout room. Fasilitator saya dari Oman loh. Oke. Bukan ini peserta ya. Boleh dicek tadi dari co-hostnya apakah semua sudah kembali ke room? Apakah ada yang masih tertinggal? Tidak ada? Bisa dilanjut? Ya. Oke.
tampaknya Siap. sih. Kita akan lanjutkan ya. Baik, terima kasih semuanya sudah kembali ke jalan yang benar, ke main room. Ya. Dan apakah ada tambahan dari Romo Marwan setelah melakukan percakapan rohani? Silakan Romo Marwan. Iya, karena kita ternyata hari ini banyak soal ya, tapi ya nggak apa-apa, ini bagian dari perjalanan kita. Tadi saya kirimkan di grup, itu panduan untuk refleksi pengalaman menonton film. Tadi kita sudah berbagi sebagian pengalaman menonton film, nanti silakan dilanjutkan refleksinya, silakan dituliskan dalam buku pengalaman mendengarkan itu. Jadi yang sudah dibagikan maupun insight lain silakan ditulis. Kemudian mungkin tambahan juga untuk teman-teman yang juga mungkin dalam hari-hari ini merasa perlu mengambil keputusan tertentu, silakan juga itu bisa dibawa sebagai rahmat yang dimohon, sehingga lewat Kaminar ini moga-moga juga bersama Santo Ignatius teman-teman bisa mengambil keputusan itu. Itu saja. Terus mungkin sebelum penutup terakhir, saya kira juga baik kalau di antara kita di sini membagikan satu kalimat insight atau rahmat yang diperoleh selama sesi pertama Kaminar ini, nonton film ini. Silakan kita ambil waktu mungkin sekitar 1 menit untuk menuliskan, membagikan pengalamannya. Silakan dituliskan di chat room, insight, rahmat yang diperoleh, syukur, dan seterusnya. Silakan ditulis di chat. Lalu setelah itu nanti silakan Angel menutup kegiatan. Baik, terima kasih Romo Marwan. Silakan kami mengajak teman-teman untuk menuliskan di kolom chat. Baru 2 sepertinya. Ayo, ayo, ayo. Walaupun tidak ada kuisnya, tapi silakan dituliskan. Wah, banyak ya. Sampai nggak kebaca nih. Langsung scroll ke atas. Sudah tidak bisa dibaca lagi Pak Robin ini. Waduh, luar biasa. Ya, terima kasih sharingnya, dan silakan Angel menutup. Ya, oke, terima kasih Romo Marwan. Dan sebelum menutup, saya hanya memberikan pengumuman bahwa kita besok akan kembali berkumpul lagi di ruang Zoom pukul 7 malam ya, seperti tadi, untuk melanjutkan nonton filmnya. Kan tadi baru separuh, baru 56 menit kalau nggak salah tadi ya. Nanti besok kita akan lanjutkan sampai akhir ya, sampai akhir filmnya. Dan ruangan Zoom-nya nanti akan ada di WhatsApp grup ya, supaya tidak salah ruangan. Dan kemudian apakah ada pengumuman dari Pak Robin? Tidak ada Pak Robin? Oh, tidak ada ya? Tidak ada. Apa Pak Robin? Iya, stay tune sampai besok. Oh, stay tune. Ya, oke, stay tune. Oke. Terima kasih buat semuanya. Demikian acara awal ya dari Kaminarkon Indigo hari ini. Dan kita akan tutup dengan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Budiatmoko. Dan kemudian dilanjutkan dengan mohon berkat penutup dari Romo Marwan. Silakan Pak Budiatmoko. Silakan. Baik, teman-teman, mari kita hening sejenak untuk mencoba kembali
apa yang sudah kita peroleh pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Murah dan Maha Cinta, anugerahkanlah kepada kami dambaan yang besar untuk memahami dan mengalami kebenaran tentang dirimu, ciptaanmu, diriku, dan relasiku denganmu. Bantulah aku agar siap membuka diri bagimu dan karyamu dengan jiwa besar dan hati rela berkorban. Kami persembahkan seluruh ingatan, pemahaman, kehendak, kebebasan, dan segala yang kumiliki, agar Engkau gunakan seturut kehendak-Mu yang Maha Kudus. Tuntunlah kami untuk masuk dalam keheningan yang dalam, kaya dan penuh rahmat, di mana tidak ada sesuatu pun dapat mengalihkan perhatian kami dari kehadiran-Mu. Kami mohon agar Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami pada 2 minggu ini mendatang dan mengobarkan diri kami dengan syukur, cinta, dan pujian. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang membuat kami dapat mengabdi Engkau dengan lebih baik. Amin. Dan langkah kami, semoga Engkau restui dengan mohon berkat dari Romo Marwan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Dan Allah yang Maha Kasih senantiasa melimpahkan berkat kepada kita, mendampingi kita dalam peziarahan kita bersama Santo Ignatius, sehingga kita semakin mampu untuk mencari, menemukan, dan melaksanakan kehendak-Nya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya. Teman Terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi besok malam ya. Besok Terima kasih malam. semuanya. Romo dan tim. Terima kasih. Esther. Terima kasih Terima kasih. teman-teman.